curhat di sini mengenai permasalahan percintaan saya dengan pacar saya. Mungkin saya kurang memiliki waktu dengan pacar saya karena dia memiliki kesibukan sendiri, kemudian jarak yang cukup jauh bisa dibilang. Oke, jadi di sini permasalahan yang sedang Mas Kevin alami itu Mas Kevin merasa bahwa Mas Kevin itu belakangan ini jarang ketemu sama pacarnya Mas Kevin ya karena sibuk. Nah, apa ya? Ada nggak sebab lain gitu yang membuat Mas Kevin merasa merasa nggak enak hatinya atau merasa bingung gitu karena nggak bisa ketemu karena sibuk gitu. Apakah ada suatu hal lain gitu? Dia itu lebih ketika main atau kayak nongkrong itu lebih sama teman-temannya dibandingkan saya. Dan saya tanya kok dia lebih contohnya dibanding saya. Ya mungkin itu tadi kesibukan, tetapi kan saya juga ngerasa butuh perhatiin dan butuh dijagai gitu ya mungkin. Oke, jadi Mas Kevin ini merasa dinomorduakan ya sama teman-temannya gitu. Nah, Mas Kevin juga merasa cemburu gitulah Mas Kevin karena pacar Mas Kevin lebih memilih untuk ketemu sama teman-temannya cuma meluangkan waktunya untuk Mas Kevin. Benar begitu? Yang benar baik. Oke. Nah, namun Mas Kevin perasaannya gimana ketika pacar Mas Kevin ini nongkrong sama teman-temannya? Apa Mas Kevin itu merasa merasakan hal yang buruk atau merasakan tidak dimengerti gitu, ataukah ya fine aja? Ya saya merasa sedih ya tentunya dan kecewa gitu. Ya tidak dihargai dan dihargai. Oke, jadi Mas Kevin tidak mempermasalahkan pacar Mas Kevin untuk pergi dengan temannya daripada dengan Mas Kevin. Jadi kalau buat saya itu tidak dipermasalahkan, namun juga ingat gitu bahwa dia juga dengan saya dan dia bagus, maksudnya dalam artian bagus untuk mengontrol emosi dan stresnya dia ketika dia fokus pada kesibukannya gitu. Dan mungkin dia bisa bermain atau nongkrong sama teman-temannya itu juga bisa bisa melepas stresnya, bisa mengontrol emosinya. Oke, jadi di sini Mas Kevin itu juga tidak mempermasalahkan pacar Mas Kevin untuk sama teman-temannya karena Mas Kevin merasa bahwa sama temannya itu bisa membuat dia menjadi hilang stresnya, bisa membuat dia lebih mood lagi dalam kesehariannya. Tapi di sisi lain Mas Kevin juga merasa sedih karena Mas Kevin itu merasa diperduakan atau tidak dimengerti kalau di sini tuh Mas Kevin juga sendirian gitu ya Mas Kevin. Ya, saya mengerti perasaan Mas Kevin pasti juga bingung, bimbang. Di satu sisi harus mengerti perasaan pacar Mas Kevin, namun di satu sisi Mas Kevin juga tidak bisa memungkiri perasaan sedih, perasaan kecewa dalam hati Mas Kevin. Gitu ya Mas Kevin. Oke, namun gimana nih perasaan Mas Kevin gitu? Apakah Mas Kevin tuh pernah mencoba mengkomunikasikan hal tersebut dengan pacar Mas Kevin? Ya tentu saja pernah dan sudah saya bicarakan kepada dia gitu. Tapi dia tuh kayak bilangnya itu mengangkat dan terlalu positif.
menemukan solusi atas permasalahan Mas Kevin. Nah, di sini apakah Mas Kevin bersedia saya bantu untuk membantu Mas Kevin dalam menemukan solusi atas permasalahan ini? Oke, baik, saya bersedia untuk membantu permasalahan yang saya hadapi. Jadi di sini tadi saya ulangi ya, jadi permasalahan Mas Kevin itu dalam hal komunikasi. Nah, di sini Mas Kevin juga kurang bisa meluapkan semua perasaan Mas Kevin karena takut pasar Mas Kevin marah, dan di satu sisi Mas Kevin juga merasa tidak dihargai oleh dia. Dan namun Mas Kevin, apakah pasar Mas Kevin itu juga pernah pernah melakukan hal yang sama, maksudnya pernah marah juga ke Mas Kevin karena suatu hal itu terkait komunikasi? Ya mungkin pernah, karena dia ini ketika dia sibuk misal mengerjakan sesuatu, kemudian dia pergi sama teman-temannya, saya kan juga punya waktu, dan mungkin saya menggunakan waktu itu untuk merokok dan kemudian nongkrong sama teman-teman saya gitu, dan mungkin saya menggunakan waktu itu untuk kegiatan yang saya sukai gitu. Ya kadang dia marah karena mungkin dia merasa kayak kok saya sibuk ini, dan maksudnya saya itu, pacar saya itu merasa kok saya itu ngerjain ini kok kamu enak-enaknya merokok nongkrong sama temanku gitu. Ya terkadang gitu. Jadi pacar Mas Kevin ini juga merasa bahwa Mas Kevin ini malah senang-senang, padahal pacar Mas Kevin itu lagi sibuk-sibuknya gitu ya Mas Kevin. Dan juga Mas Kevin juga melakukan hal tersebut untuk mengurangi stresnya Mas Kevin karena permasalahan sama pacarnya gitu ya Mas Kevin. Jadi menurut saya Mas Kevin itu keputusan Mas Kevin untuk melakukan hal misal untuk mengatasi stres Mas Kevin dengan bermain bersama teman-teman itu juga sudah keputusan yang tepat. Untuk Mas Kevin juga agak stres, nggak banyak pikiran juga. Oke. Nah, Mas Kevin tadi kan sudah membicarakan keresahannya Mas Kevin untuk kepada pacarnya juga. Nah, mungkin tadi yang saya dapatkan dari Mas Kevin tadi, cerita Mas Kevin tadi, kurangnya komunikasi antara kedua belah pihak ya Mas Kevin. Dan juga Mas Kevin, pacar Mas Kevin juga mungkin enggan jika ingin menyampaikan isi hatinya kepada Mas Kevin gitu. Takutnya Mas Kevin marah atau dan lain sebagainya, begitu juga sebaliknya. Nah, di sini permasalahan dalam komunikasi itu nggak cuma Mas Kevin dan pacar Mas Kevin aja yang mengalaminya, namun banyak di luar sana orang yang mempunyai hubungan pacaran gitu atau malah hubungan suami istri juga kebanyakan itu permasalahan dalam hal komunikasi gitu ya Mas Kevin. Jadi di sini Mas Kevin tidak sendirian, dan untuk solusi yang saya sarankan untuk Mas Kevin, coba Mas Kevin dan pacar Mas Kevin itu ketika lagi ada waktu gitu, coba untuk quality time dan coba untuk membicarakan terkait permasalahan yang ada, mengkomunikasikan dan membuat kesepakatan jika ada miskomunikasi apa yang harus dilakukan, dan coba untuk refleksi diri masing-masing gitu, apa yang menjadi kesalahan masing-masing gitu, dan untuk apa yang kurang dipahami gitu antara kedua belah pihak. Mas Kevinnya yang coba untuk memahami pacar Mas Kevin, karena Mas Kevin juga sudah cukup lama ya Mas Kevin untuk menjalani hubungannya. Nah, kita coba, pasti Mas Kevin mengerti sifat dari pacar Mas Kevin ini. Jadi Mas Kevin coba untuk membicarakan solusi tersebut kepada pacar Mas Kevin dengan menimbang
perasaan atau sifat Mas Kevin, sifat pacar Mas Kevin tersebut gitu ya Mas. Jadi agar apa yang dikatakan Mas Kevin terhadap pacar Mas Kevin itu tidak menimbul dan tidak malah membuat konflik baru lagi gitu. Nah jadi apakah solusi yang saya tawarkan ini diterima oleh Mas Kevin? Baik, saya terima dan terima kasih juga sudah memberikan solusi dan pemecahan masalah yang untuk menghadapi permasalahan yang saya hadapi ini tentang hubungan saya dengan pacar saya. Oke. Nah, terima kasih juga Mas Kevin telah bercerita, telah menyampaikan unek-unek Mas Kevin terkait permasalahan Mas Kevin. Saya tahu memang tidak mudah untuk menceritakan hal tersebut, apalagi terhadap teman-teman Mas Kevin di sana ya. Jadi Mas Kevin datang ke sini untuk menceritakan, untuk konseling apa yang Mas Kevin hadapi di permasalahan Mas Kevin sehari-hari dengan pasangan Mas Kevin tersebut, dan kita juga sudah mendiskusikan solusi yang baik, yang terbaik untuk hubungan Mas Kevin ini. Oke, jadi saya apresiasi untuk Mas Kevin karena tadi sudah berbagi cerita dan juga untuk apa yang Mas Kevin lakukan sebagian sudah benar, sudah tepat. Mungkin cuma tingkatkan lagi komunikasi terhadap pasangan Mas Kevin. Ya Mas Kevin, mungkin nanti ketika Mas Kevin merasa